Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Satu ucapan syukur bagi kita kalau kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar pada saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. The splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great, how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. And God had three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Oh, how great is our God! Oh, how great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God! How great is our God! Great is our God! Sing with me, how great
firman-Nya besar dan ajaib, Yesusku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Masih semangat kerja ya di bulan yang baru ini. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang motivasi kerja. Ada berbagai macam motivasi orang bekerja, tapi kebanyakan orang kerja karena harus memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup. Ya, kita semua punya kebutuhan hidup. Ada banyak tagihan yang harus dibayar ya kan. Tagihan listrik, tagihan air, pulsa, ada macam-macam angsuran seperti angsuran kendaraan, angsuran rumah. Kalau yang sudah punya anak ada biaya pendidikan yang harus dibayar setiap bulan. Ya saudara, selama kita hidup di dunia, kita akan berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Nah, ini kenyataan kita semua. Tapi kenyataan ini bisa ditanggapi berbeda oleh masing-masing orang. Ada orang yang bekerja karena khawatir akan masa depan. Khawatir tidak bisa memenuhi berbagai macam kebutuhan tadi. Khawatir tidak bisa menyekolahkan anak di tempat yang baik, ya macam-macam lah, khawatir ini, khawatir itu. Ya khawatir itu wajar saudara, namanya juga manusia ya. Tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran itu. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kita bekerja. Nah, mari kita perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang hal ini di dalam Matius 6 ayat 19 sampai 34. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara membaca seluruh ayatnya, Matius 6 ayat 19 sampai 34. Kita akan membahas beberapa ayat ya Saudara. Kita mulai dari ayat 19, Matius 6 ayat 19. Di terjemahan baru dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tapi kalau kita baca di Alkitab terjemahan versi mudah dibaca, di sana ditulis, jangan menimbun harta benda di bumi untuk diri sendiri. Jadi poinnya jangan menimbun untuk diri sendiri. Bekerja mengumpulkan harta atau cari uang itu tidak salah saudara. Itu wajar-wajar saja karena kita perlu uang untuk memenuhi kebutuhan kita setiap hari. Tapi hal itu jadi salah kalau motivasi kita bekerja hanya untuk memuaskan hawa nafsu pribadi saudara. Allah tidak mau kita jadi orang yang serakah. Kenapa? Karena orang yang serakah itu tidak bisa jadi berkat untuk orang lain. Nah, kita lanjut ke ayat 22 sampai 23. Di terjemahan baru ditulis, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh hidupmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh hidupmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita baca di versi mudah dibaca. Di sini dikatakan, caramu memandang oranglah menunjukkan siapa kamu. Jika kamu memandang orang dan kamu mau menolongnya, kamu akan penuh dengan terang. Jika kamu memandang orang dengan maksud pribadi, kamu akan penuh dengan kegelapan. Jadi mata terang itu maksudnya memandang orang lain untuk memberkati, untuk menolong. Tapi mata yang gelap itu memandang orang dengan serakah, dengan keinginan untuk memanfaatkan demi keuntungan pribadi. Nah, jadi bagaimana motivasi kita bekerja? Kalau kita di kantor, apakah kita bekerja untuk memberikan yang terbaik, untuk kemajuan perusahaan, pasti manfaatnya kita rasakan juga. Atau kita terlibat office politik, sikut sana sikut sini, ya tujuannya pasti untuk jabatan, untuk uang, apalagi saudara. Nah kalau kita punya bisnis, kita punya usaha, bagaimana? Apakah kita bekerja dengan jujur, kita jualan dengan jujur? Apakah kita memikirkan bahwa produk ini akan bermanfaat, akan memenuhi kebutuhan pelanggan? Atau kita hanya memikirkan keuntungan yang besar, kita tidak peduli kualitas produk, kita hanya mau memanfaatkan pelanggan untuk keuntungan besar? Bagaimana motivasi kita saudara? Dievaluasi lagi. Kita lanjut ke ayat 25, di sana Tuhan Yesus mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, hidup lebih penting. Ya kan saudara? Nah Tuhan Yesus mengingatkan kita jangan khawatir. Karena kalau kita khawatir, itu akan membuat mata kita jadi gelap. Kita akan bekerja dengan menghalalkan berbagai cara. Jangan saudara, Tuhan Yesus sudah mengingatkan di ayat ini. Kita loncat lagi ke ayat yang ke-33, Matius 6 ayat 33 ini ayat favorit semua orang kayak. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Ya, maksudnya kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah firman Allah.
hukum-hukum kerajaan Allah yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Jadi Tuhan ingin kita bekerja didasari oleh firman Allah. Karena Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, iman itu selalu disertai dengan pengharapan. Karena Ibrani 11 ayat 1 mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, jika kita bekerja didasari oleh iman dan pengharapan, maka kita akan bekerja tanpa kekhawatiran. Kita tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran. Karena kita tahu bahwa Allah memberkati kita lewat pekerjaan, saudara-saudara. Dari firman kita mengerti bahwa Allah itu yang memberi kita pekerjaan. Allah memberi kita kekuatan untuk bekerja, untuk memperoleh kekayaan. Allah memberkati pekerjaan kita sehingga kita bisa jadi berkat bagi semua orang, bagi keluarga, bagi orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara. Nah, kalau kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kita tidak akan bekerja dengan menghalalkan segala cara. Tidak, saudara. Tapi sebaliknya kita akan bekerja dengan penuh sukacita, penuh ucapan syukur kepada Allah. Kalau kita stres, ya namanya kerja pasti ada stres. Kita tidak mudah stres atau berlama-lama dalam stres itu karena kita tahu ada Allah Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan menghiburkan kita. Jadi saudara, apapun situasi kondisi yang akan kita hadapi sepanjang tahun ini, mari kita bekerja dengan iman dan pengharapan. Kita mulai dari firman. Jangan biarkan diri kita dikuasai oleh kekhawatiran. Mari kita percaya Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Ya saudara, kiranya renungan singkat ini boleh menguatkan dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami untuk kami mendasari segala sesuatu pekerjaan kami dengan iman dan pengharapan. Kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran ya Tuhan, tapi kami mau senantiasa bekerja dengan penuh sukacita dalam pimpinan-Mu. Ya Allah Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami dalam segala yang kami lakukan dalam pekerjaan kami. Engkau yang mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terima dengan ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.